Hai, kami dari kelompok Kangkung. Nama anggota kelompok yang pertama Aldo Laga, Maria da Silva, Oliver Malaere yaitu saya, Kalista Damur, dan Putri Talomanape. Kami akan menjelaskan apa itu epidermis, fungsi epidermis, ciri-ciri epidermis, dan bentuk dari epidermis. Simak video berikut untuk mengetahui apa itu epidermis. Epidermis merupakan jaringan dari sederet lapisan sel yang terletak atau berada di paling luar dari tubuh tumbuhan. Pada penggunaannya, epidermis didefinisikan sebagai sebuah jaringan yang ada pada permukaan luar tumbuhan, baik itu akar, batang, ataupun daun. Sel pada jaringan epidermis ini memiliki bentuk yang pipi dan berderet rapi sebanyak satu lapisan. Kamu bisa melihat wujud dan bentuk dari sel-sel pada jaringan epidermis ini dengan mengamati kulit terluar tumbuhan dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan kalau kamu ingin mengetahui fungsi epidermis pada tumbuhan, berikut ini ulasannya. Fungsi epidermis pada tumbuhan yang pertama, pelindung semua organ tumbuhan. Fungsi epidermis yang paling utama adalah sebagai jaringan pelindung semua organ, mulai dari batang, daun, akar, ataupun buah, dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Sel-sel yang tersusun dengan deretan yang rapi pada jaringan epidermis memungkinkan organ bagian dalam tumbuhan terlindungi dari perubahan suhu, udara, kelembapan, infeksi patogen secara langsung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jaringan epidermis umumnya memiliki ciri dengan tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan jaringan-jaringan lainnya. Selain itu, epidermis juga dilengkapi dengan bulu akar, spina, atau duri. Fungsi berikut akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kalista Damur. Fungsi jaringan epidermis pada tumbuhan yang kedua yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Sel-sel yang terdapat pada jaringan epidermis memiliki protoplasma yang pipi dan besar. Nah, inilah yang menjadikan fungsi epidermis sebagai salah satu tempat penyimpanan cadangan air bagi tumbuhan. Di saat musim kemarau dan kadar air tanah sudah tidak tercukupi, air-air yang tersimpan di dalam protoplasma jaringan epidermis akan diambil dan diangkut ke daun untuk kemudian diproses melalui proses fotosintesis. Fungsi yang ketiga yaitu membatasi penguapan pada tumbuhan. Fungsi epidermis selanjutnya adalah sebagai jaringan pengatur proses transpirasi atau penguapan air pada tumbuhan. Fungsi epidermis ini dilakukan oleh stomata yang menjadi salah satu bagian dari jaringan epidermis selain trichomata. Di saat suhu udara sedang tinggi, stomata pada jaringan epidermis akan menutup dengan rapat agar laju transpirasi tanaman dapat dibatasi. Sedangkan saat suhu udara sedang rendah, stomata akan membuka dengan sangat lebar. Hal ini berfungsi agar sebagian air dapat terbuang ke udara dan tidak membeku di dalam jaringan tumbuhan. Pasalnya, seringkali stomata juga menjadi jalan sekresi air dalam tumbuhan melalui proses gutasi. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Putri Talomanape. Fungsi keempat yaitu penyerapan zat air dan unsur hara. Jaringan epidermis yang terletak di akar juga berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Maka fungsi epidermis di sini dilakukan terutama oleh trichomata yang termodifikasi menjadi bulu akar. Selanjutnya, fungsi kelima. Fungsi kelima yaitu difusi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi epidermis yang terakhir adalah sebagai tempat proses difusi oksigen dan karbon dioksida saat tumbuhan melakukan respirasi dan sekresi hasil fotosintesis. Fungsi ini umumnya hanya terjadi pada daun dengan stomata sebagai organ pelaksana. Stomata pada daun yang dapat melakukan difusi sering dimanfaatkan petani untuk mengaplikasikan pupuk daun pada tanaman mereka. Unsur hara yang diberikan melalui daun akan terserap sempurna melalui difusi yang dilakukan oleh stomata. Selanjutnya, saya berikan kepada teman saya, Alda. Ciri-ciri epidermis. Yang pertama, pada permukaan yang menghadap keluar terlapisi kutin yang menghasilkan kutikula atau lapisan dalam. Yang kedua,
tersusun selnya rapat tanpa ruang antar sel. Yang ketiga, dinding sel beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Yang keempat, terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Yang kelima, vakuola besar bisa berisi antosianin. Yang keenam, tidak memiliki klorofil. Yang ketujuh, biasanya hanya tersusun dari satu lapisan sel saja. Yang terakhir, tidak berkloroplas kecuali bagian sel penutup, hidrofit, dan tumbuhan di bawah ruangan. Selanjutnya yaitu bentuk dari epidermis. Yang pertama, rambut akar. Rambut akar merupakan sebuah perubahan dari epidermis yang memiliki fungsi untuk menyerap air di tanah. Yang kedua, sel silika dan gabus. Silika berisikan kristal silika, sedangkan sel gabus mengandung endapan suberin. Kedua sel ini selalu sejajar, pada umumnya dimiliki pada tulang daun gramin. Yang ketiga, litokis. Litokis merupakan sel yang mempunyai epidermis normal dengan pertumbuhan tertentu ke arah dalam. Sel tersebut berisi kristal kalsium karbonat yang dikenal dengan sistolit. Yang keempat yaitu sel kipas atau buliform. Beberapa selnya memiliki bentuk yang cukup besar dari sel epidermis. Vakuola besar, berlapis tipis, dan berisi air. Efek dari sel kipas merupakan untuk membuka dan menutup daun, contohnya daun yang melipat. Stomata. Stomata merupakan akses dan kedua sel penutupnya. Sel penutup merupakan kedua sel yang memiliki bentuk khusus menutupi celah. Stomata dapat didapati dalam daun, rizom, batang, periasan bunga, bakal buah, dan biji. Letak stomata dapat sejajar dengan permukaan epidermis atau tenggelam. Trikoma merupakan tonjolan epidermis yang terbagi dari satu sel atau lebih, yang difungsikan sebagai tanda taksonim familia. Efek trikoma dalam tumbuhan merupakan sebagai penjaga dari gangguan yang berasal dari luar dan mempersulit penguapan. Sekian dari hasil penjelasan kami, terima kasih.